Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Farah Sultan. NIM 2023 10137 13 11 259. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, statistika, tentang observasi sama kuesioner. Yang pertama adalah di sini saya akan menampilkan eh, data total dari semua yang sudah saya rekap gitu, bagian observasi. Di sini ada sesi pagi. Jadi di sini angka sederet ini adalah angka total dari sesi pagi di hari Senin. Kemudian ini deret untuk hasil total di bagian Selasa dan seterusnya. Sini saya mengambil kendaraan untuk kendaraan tersebut. Sini ada 6 jenis. Ada motor Honda, motor Yamaha, motor Toyota, maaf, mobil Toyota, mobil Honda, bis, dan truk. Di bagian sesi siangnya juga begitu. Kemudian di bagian malamnya juga begitu. Selanjutnya ada rekap data kuesioner saya. Di sini saya melakukan kuesioner kepada 100 audiens dengan laki-lakinya berjumlah 63 dengan perempuannya berjumlah 37. Di sini ada saya tampilkan usia-usia mereka yang dimana di sini akan lebih dominan eh, yang mengisi kuesioner saya ada di umur 19 dan 20. Dan domisili mereka sekarang 100 itu ada di Malang semua dengan pekerjaannya sebagai berikut. Nah, untuk data yang kedua di sini ada data untuk pertanyaan. Jadi, pertanyaan saya tuh ada 10 jenis. P1, P2, P3, P4 ini sebagai eh, istilah. Jadi, P1 itu pertanyaan satu, P2 pertanyaan 2 dan seterusnya. Untuk scale ini scale pertanyaan. Jadi, yang scale pertanyaan itu eh, sangat setuju, tidak setuju, netral itu. Di sini angka-angkanya berupa, jadi bagian pertanyaan satu yang memilih pada skill satu yaitu sangat tidak setuju berupa sangat tidak setuju itu ada 2 orang, terus yang tidak setuju 4 orang, netral 32 orang, setujunya 34 orang, sangat setujunya 28 dan seterusnya. Sini ada visualisasi observasi untuk yang pagi. Visualisasinya saya menggunakan seeder box plot dan scatter plot. Di sini visualisasinya saya menggunakan Python untuk melakukan ini. Jadi ditampilkan visualisasinya sebagai berikut. Di mana eh, data yang terlihat di sini berupa kotaan untuk seeder by seed box plot. Untuk motor Honda di sini nilainya sangat tinggi karena kemarin pas observasi itu emang lebih banyak motor Honda yang lewat daripada kendaraan lain. Selanjutnya ada Yamaha dan yang lainnya. Apalagi yang bis sama truk ini. Dia jarang lewat. Di sini sama juga. Ini yang biru adalah yang Honda. Dia tinggi. Selanjutnya siang juga sama. Seperti ini visualisasinya. Terus malam seperti ini visualisasinya. Untuk visualisasi kuesioner. Sini saya visualisasi pertanyaan tadi yang sudah saya jelaskan. Yang P1 hingga P10. Di sini saya buat visualisasi seed by seed box plots. Di sini menampilkan kotaan yang lebih besar dan lebih jelas daripada yang observasi sebelumnya. Karena datanya itu mendekati semua. Terus untuk scatter plots, di sini visualisasinya. Jadi untuk informasi tambahan, studi ini menunjukkan bahwa volume kendaraan, terutama motor Honda,
paling tinggi berada pada siang hari, sementara kendaraan besar seperti bis dan truk itu sangat jarang terlihat di malam hari. Untuk demografinya, responden didominasi oleh mahasiswa muda yang menunjukkan bahwa data mungkin lebih mencerminkan opini kelompok tertentu daripada populasi umum. Kemudian untuk rekomendasi, yang pertama adalah peningkatan em, akses dan manajemen lalu lintas. Jadi, mengingatkan tingginya volume motor Honda, pengelolaan lalu lintas perlu mempertimbangkan strategi manajemen yang lebih efektif, terutama di waktu siang. Kemudian yang kedua adalah target responden yang lebih beragam. Jadi, eh, saya ngambil datanya itu lebih ke mahasiswa. Jadi mungkin ke depannya kalau ada tugas seperti ini, saya akan cari eh, target responden selain mahasiswa. Bisa berupa orang sekitar random, atau mungkin pedagang jalanan, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah perluasan jam observasi. Jam observasi saya tuh ada untuk sesi pagi, siang, dan malam. Jadi untuk ketiga itu udah didapatkan hasil yang bagus untuk melakukan olah data, namun kalau ditambah lagi jam observasinya itu mungkin bisa mengakuratkan data yang diolah nantinya. Kemudian kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa volume kendaraan, terutama motor Honda, paling tinggi di siang hari. Sementara bis didominasi oleh eh, ini maaf. Jadi ini kesimpulannya sama seperti kayak informasi sebelumnya itu ini masuk ke bagian informasi tambahan. Jadi menurut saya kesimpulannya itu eh, dari awal pengumpulan data itu tahap-tahapnya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita melakukan observasi dan melakukan kuesioner, kemudian kita rekap, kemudian kita olah datanya dengan memvisualisasikannya, dan kita analisis apa yang perlu didapatkan dari data-data tersebut gitu. Dan setelah data tersebut diolah, didapatkan eh, evaluasi yang mungkin bisa dijadikan hmm, evaluasi yang bisa dijadikan bahan evaluasi yang bisa dibuat bahan rekomendasi, mungkin datanya bisa digunakan lebih baik ke depannya gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.